Kita pengen tahu dari Pak Ari ini, setelah sekian lama di luar pelabuhan, kemudian masuk kembali ke dalam pelabuhan, kemudian pelabuhan mengalami penajaman, ada terminal peti kemas, ada SPMT, kemudian ada SPJL dan SPSL dan SPJM. Sekarang kita pengen tahu Pak Ari, bagaimana sebetulnya potongan SPMT ini. SPMT ini kan kalau dulu waktu masih Pelindo 1, 2, 3 itu ya kita tahulah gitu ya. Tetapi setelah merger, yang lebih dikenal orang itu terutama publik itu kan terminal peti kemas gitu loh Pak Ari. Jadi mohon Pak Ari jelaskan sedikit tentang bisnis ini. Silakan Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Pak Edi, sendirian ya Pak Edi ya. Kemudian BOD anak usaha, teman-teman dari SPMT yang saya banggakan. Kemudian yang saya hormati Pak Sis, teman saya lama 2014 ya kita ketemu ya. Namanya Pak Lino, kemudian Pak Saud, Pak Wiji, Bapak-bapak, saya lupa tadi disebutkan satu persatu yang dari high profile produk ya. Posisinya kalau tidak di peti kemaskan ada risiko terjadi hilang, terjadi kerusakan dan seterusnya. Biasanya seperti itu karakternya. Jadi ada pertimbangan ekonomisnya yang dilakukan oleh customer. Nah, bahasa konkret yang harus saya sampaikan adalah negara kita adalah negara besar, di mana kebutuhan konsumsinya terkait dengan pangan juga dari tahun ke tahun semakin besar, termasuk di situ untuk makanan ternak. Kira-kira seperti mau tidak mau kita menghadapi situasi ke depan negara kita, kebutuhan untuk servis non peti kemas jauh lebih besar, meskipun posisinya mungkin tidak sepremium dari peti kemas lah bahasanya Pak Saud. Tapi saya bilang untuk membesarkan hati teman-teman BOD yang ada di tempat saya, posisinya adalah kita nggak usah khawatir. Kalau di kita kan ada bongkar muat, itu sulit banget, dan ada cuaca hujan pasti berhenti. Kalau peti kemas hujan jalan, kita kerja keras harus nyikapi waktu dan sebagainya. Saya bilang nanti di surga kapling kita lebih banyak dari orang yang ada di peti kemas karena kerjanya lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau mereka dapat 100 meter persegi, kita mungkin 1000 meter persegi, kira-kira gitu. Ini saya melihat potensi kedepannya adalah ada sangat besar, dan saya katakan sekarang ini mungkin kita sudah oversupply kapasitas untuk non peti kemas. Saya sebutkan tadi itu ada 2.371 terminal yang rata-rata adalah mengelola non peti kemas. Ini bisa dibayangkan posisinya. Selain peluang, ini juga merupakan ancaman yang kita kelola. Tapi bahasa sederhana saya, pada saat semua orang atau semuanya terminal untuk kepentingan Indonesia, harus kita ajak lihat. Intinya itu posisinya. Jadi kita mencoba untuk beroperasi korporasi kita tidak hanya semata-mata nyari untung, tapi bagaimana juga kita bisa memberi kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat banyak. Banyak sekali saya mendapat masukan dari beberapa teman, termasuk yang selalu saya dengarkan adalah pada saat bicara pemilik barang mau ke arah mana. Jadi Mas siapa tadi dari antara ini merupakan peluang bisnis yang kedepannya harus kita sikapi. Makanya saya berkali-kali wanti-wanti ke teman-teman yang ada di terminal-terminal. Ending dari investasi itu adalah terakhir setelah kita tidak bisa meningkatkan atau productivity kita sudah maksimum. Jadi tidak harus menyambut peluang tadi itu selalu berinvestasi, tapi pastikan productivity, kapasitas kita efisien. Makanya saya bilang SPMT Holding akan mengelola manajemen strategiknya, kemudian anak usaha mengelola manajemen taktisnya. Terminal-terminal kita dorong untuk mengelola manajemen operasionalnya apa bahasa sederhana saya. Laksanakan
implementasi plotting pelayanan first come first service-nya dijalankan. Kira-kira seperti itu satu. Kemudian di terminal-terminal implementasikan planning control melalui PITOS M-nya dijalankan benar-benar sebagai alat bantu untuk mengelola di layanan bongkar muat. Kemudian selalu berusaha menjaga kapasitas kita dari waktu ke waktu, menjaga safety, kemudian melakukan feedback dan evaluasi setiap hari terkait jalannya bongkar muat. Jadi perlu dilakukan maintenance operasional seperti itu dari waktu ke waktu. Peluang ini memang sudah kita sikapi, dan untuk bisa melihat peluang tadi itu menjadi nyata, pendekatan saya adalah bagaimana saya ketemu portofolio customer kita yang gede-gede dulu, mau ke arah mana dan mau kemana dia di terminalnya. Jadi memang saya lebih cenderung menciptakan sasaran yang harus dicapai oleh korporasi adalah sasaran yang benar-benar konkret yang bisa kita jalankan secara benar. Ini salah satu contohnya. Ke depan dia akan membawa market yang banyak dan seterusnya, memperbaiki produktivitas tidak hanya di Belawan. Harapan kita juga bisa nanti di beberapa terminal, antara lain ada di Dumai dan seterusnya. Saya buka peluang seluas-luasnya dan mohon bantuan dari media untuk bisa ikut memasarkan, mengiklankan bahwa SPMT posisinya sangat membuka diri untuk melaksanakan modernisasi bersama customer. Dimanapun saya siap untuk diskusi. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Ari, terima kasih.